Setiap orang bisa berbuat baik. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, aksi kebaikan sopir ojek online kerap viral di media sosial. Salah satunya ojol ini yang memberi uang untuk nenek kelaparan di pasar agar ia dapat membeli makan. Begini kisahnya. Kebaikan dapat dilakukan siapapun, tak peduli seseorang itu kaya atau miskin. Mereka yang penghasilannya pas-pasan pun dapat berlaku baik ketika hatinya tersentuh melihat kesulitan orang lain. Hal inilah yang dirasakan seorang sopir ojol saat melewati pasar Mencos di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mengutip unggahan Instagram drama ojol, terlihat seorang sopir ojol melintas di depan pasar yang ramai. Hatinya pun tergerak memberikan uang tunai sekitar Rp100.000 pada sang nenek. Ia melakukan hal ini karena pengapatannya tak ada orang yang peduli pada si nenek meski mereka lewat di depannya. Sopir ojol awalnya menegur nenek tersebut. Ia menanyakan apakah nenek itu sudah makan. Ternyata nenek itu belum makan. Matanya pun berkaca-kaca ketika ditanya sopir ojol. Detik.com 8 September 2023. Jemaat terkasih, sopir ojol ini jelas bukan orang kaya, tetapi hatinya kaya. Buktinya dia dapat dengan sukacita menolong orang lain dengan memberikan sejumlah uang kepada seorang nenek yang kelaparan. Tentu saja nenek ini sangat bahagia ada orang yang menolongnya. Namun, bukan hanya si nenek itu yang bahagia, si sopir ojol itu juga sangat berbahagia dapat membahagiakan orang lain. Jemaat terkasih, penulis Amsal menyatakan bahwa orang yang murah hati berbuat baik pada diri sendiri. Apa artinya? Ketika seseorang melakukan kebaikan kepada orang lain, memang itu membahagiakan orang yang ditolong. Akan tetapi sebenarnya kebaikan yang dilakukan itu akan berdampak positif juga kepada penolong. Menolong dengan hati ikhlas dan gembira memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan itu yang menjadikan hati kita sehat. Penampilan kita menjadi gembira dan bahagia. Ini akan memberikan energi positif kepada kita dalam menjalani kehidupan ini. Jika menyadari bahwa menolong dengan ikhlas dan gembira itu berdampak positif bagi kehidupan, sudah semestinya kita suka menolong orang lain. Pada hakikatnya, kebahagiaan manusia sejati itu adalah hidup bermakna bagi siapa saja. Setiap orang memang ditugasi Tuhan untuk memaknai kehidupan. Tuhan sudah memberikan berbagai potensi, kemampuan, talenta, dan sebagainya pada setiap manusia agar dapat hidup bermakna. Kebermaknaan itu diwujudkan dengan kesediaannya menolong orang lain sesuai dengan keberadaan kita masing-masing. Setiap orang bisa menolong sesamanya sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang diperlukan adalah kesadaran bahwa segala duniawi yang kita miliki adalah milik Tuhan yang diberikan kepada kita dan sesama. Jadi setiap harta yang kita miliki tidak sepenuhnya milik kita. Ada sebagian milik sesama yang membutuhkan. Jadi sebenarnya ketika kita menolong orang lain bukan berarti kita memberikan sesuatu, tetapi lebih tepatnya menyalurkan berkat dari Tuhan. Agar hati kita bisa ikhlas dan sukacita, marilah kita berempati dengan orang yang berkekurangan. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita berbagi berkat, karena berkat yang kita terima juga menjadi bagian mereka. Mari kita hayati, ketika kita ikhlas dan gembira menolong orang lain, kita akan menikmati kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Bahagia bersama, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat dengan ikhlas dan gembira menolong orang lain. Karena itulah kebahagiaan yang kami tolong juga kebahagiaan bagi kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.